dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, tinggal jualan. Acara selanjutnya Teras UMKM bersama Pro 4 RRI Palembang. Pelaman Komang 4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat siang dulur dimanapun berada. Seperti biasa di pukul 11 sampai dengan 12 kita berada di program Teras UMKM Lokal kita ya. Senang nian ini Cak Iwan balik lagi ngerewangi dengan obrolan inspiratif pastinya tentang seputar dunia usaha dan kreativitas anak muda pastinya. Nah, tema kali ini ialah dari tren jadi peluang bisnis minuman boba di kalangan anak muda. Nah, dulur siapa nih yang gak kenal minuman boba ini? Dari masa ke masa kayak trennya tetap ada nih. Jadi minuman kekinian ini sudah jadi banyak favorit banyak kalangan, khususnya anak muda. Tapi di balik tren tersebut, ternyata ada peluang usaha yang menjanjikan kalau dikelola dengan kreatif dan konsisten. Nah, dan hari ini sudah hadir bersama kita narasumber muda yang menginspirasi nih, yaitu Farhan Amin Fadi selaku owner dari kedai Bubble Farhan. Selamat siang Kak Farhan. Oke, selamat siang semuanya. Iya, Kak Farhan, kita kenalan dulu kali ya, dak sopan kalau dak kenalan. Mungkin bisa nih ceritain kegiatan sehari-hari Kak Farhan selain jadi pengusaha muda nih pastinya ya. Amin, ya Apa nih, apakah masih kuliah juga atau sudah lulus kuliah? Terus kok bisa sih Kak kepikiran buka usaha gitu? Jadi untuk kegiatan kita sehari-hari sebenarnya hanya kita mengelola usaha ini dan kita punya toko sembako untuk sampingannya. Toko sembako? Ya, kita punya toko sembako. Oh, jadi kakak nih ini usaha sampingan usaha utama nih Kak? Iya, iya. Maksudnya selain di usaha ini saya juga ngelola toko sembako dan toko manisan di rumah kita. Di rumah? Iya, jadi outlet utama kita tuh ada di rumah Kak. Di rumah? Iya. Di sampingnya baru ada kedai ini Kak? Iya, benar banget itu Oh Kak. gitu Kak ya. Jadi kakak sekarang usaha nih Kak ya, usaha buka banyak nih kayak bisnis banyak. Iya. Tapi Kak ngomong-ngomong nih Kak, sejak kapan sih Kak ngerintis usaha kedai bubble ini Kak? Jadi jujur awalnya ini usaha kita pertama kali kita dirikan di Desember 2020. Desember 2020. Oh berarti ini udah sebelum Covid. Sebelum Covid ya? Iya. 2020. Berarti udah mau 6 tahun Kak ya? Iya, di Desember nanti kita 6 tahun 6 tahun anniversary. Oke, dia ulang tahun nih guys. Iya, ulang tahun lagi. ini. 7 bulan lagi. Itu di Desember 2020 Kak. Kenapa sih Kak milih minuman boba ini Kak? Jadi pada saat di tahun 2020 itu kan minuman boba sangat-sangat tren kan di Indonesia kan khususnya kan. Jadi pada saat itu karena saya kemarin tuh masih di Santika Radial, saya masih magang kemarin, saya masih sekolah kemarin. Masih sekolah pas mulai merintis ini? Iya, masih sekolah kemarin. Jadi pada saat kita ngisi waktu senggang di Sabtu Minggu kita libur magang, akhirnya kita pengen lah bikin minuman yang tren pada saat itu untuk mengisi kesenggangan waktu kita kan di Sabtu Minggu. Jadi walaupun kosong, jadi kan kita ada income tambahan. Awalnya iseng sih, ya itu iseng. awalnya iseng benar. Oh gitu. Jadi emang pas waktu itu masih sekolah Kak ya? Iya masih sekolah. 2020 itu masih sekolah, terus masih sambil magang-magang karena tidak mau gabut. Iya benar. Tidak mau gabut, tidak mau kayak nganggur caknya aku. Jadi bukalah usaha ini Kak ya? Iya benar. Itu pertama kali iya, di 2020 di itu. Desember. Milih boba karena waktu itu memang masih tren Kak ya? Iya waktu itu tren kan. Kan sekarang udah 6 tahun nih Kak ya. Tren boba juga kan sekarang juga gimana nih Kak tren boba? Apakah masih sekenceng dulu trennya atau sekarang udah agak nurun nih kayak itu? Jadi kalau untuk tren boba sebenarnya sekarang sih udah malah bukan nurun, udah malah hampir hilang ya. Iya. Cuman kita nih karena kita nggak hanya fokus ke boba, kita juga punya moto more than just a bubble tea. Jadi nggak hanya sekedar boba, kita juga ready yang kayak susu, kopi dan coklat. Kita kan bervariasi kan. Jadi dengan itu kita bisa terus approve sampai sekarang, bisa jalan terus sampai sekarang lanjut. Oh jadi karena modal bismillah tadi. Iya modal bismillah tadi. Modal bismillah tadi. Jadi sekarang masih lanjut sampai sekarang. Nah kakak kan udah lama nih 6 tahun nih. Ini pasti banyak pengalaman ya. Ngerintis usaha dari awal itu. Kalau boleh tahu nih Kak, awal modalnya apa? Kan kakak kemarin kan masih sekolah loh. Iya masih sekolah kan. Jadi awalnya sebenarnya tuh saya hanya bermodalkan uang jajan 500.000 awalnya. Awalnya 500.000 ya. Modal awal 500.000. Iya modal awal. Duit jajan yang dikumpulin. Iya yang dikumpulin itu. Pelajar ya. Iya masih pelajar kan. Jadi kan kita nggak punya banyak uang kan.
Jadi pada saat itu kita masih iseng, kita hanya ke tetangga-tetangga. Karena kan anak sekolah jualan kan masih malu-malu dikit kan. Akhirnya agak gengsi-gengsi. Iya, agak gitu ya. gengsi kan. Ay, malu sekolah kita jualan kan. Akhirnya ke tetangga lah. Akhirnya tetangga katanya, Han ini enak katanya, bisa nih buat kamu coba-coba usaha. Dari awalnya kita kan open PO dulu 1-2 hari PO kan. Sampai kurang lebih di 3 bulan pertama kita masih PO. 3 bulan pertama masih PO. Iya, karena kita takut nanti nggak laku, sayang uangnya kan. Kita udah buang benar. ini kan. Modalnya juga lumayan kan Iya, ya. modalnya lumayan kan. Apalagi dengan kondisi saat itu kakak juga masih pelajar Iya. kan. 15.000 mah gede. Iya, zaman itu kan besar bukan sekarang kan, nggak ada artinya kan. Sekarang kan banyak bisnis. Iya. Masih merintis juga kan Iya. pada saat itu. Nah, Kak, itu kan pada awalnya PO selama 3 bulan masih PO. Terus kakak abis 3 bulan itu ngapain, Pak? Apakah langsung buka stand kayak kedai gitu, Kak? Jadi setelah 3 bulan itu kita baru mulai keluar di depan rumah dulu Depan awalnya. rumah, Ya, pakai meja kecil, meja plastik awalnya. Oh, meja kecil dulu Iya, ya. karena kan belum berani kan, namanya masih anak sekolah, gengsinya masih agak tinggi dikit ya. Agak malu-malu ya. Agak malu-malu kan. Jadi karena itu ya kita terus approach, cuman kadang lagi sepi, cuman kadang kepikiran juga kan. Cuman kita tetap di tujuan awal, kita pengen usaha ini nih nggak hanya sekedar beberapa bulan yang viral dan pengen lanjut untuk kedepannya. Oh, udah visioner ya sejak Iya. muda. Udah visioner sejak muda karena itu awalnya dari PO terus buka lapak kecil di depan Iya. rumah, terus sampai sekarang udah punya kedai sendiri nih. Iya. Nah, proses kakak dari menuju dari lapak kecil ke punya kedai sendiri itu di tahun keberapa, Kak? Jadi kita tuh mulai serius tuh pada saat di 2021, tepatnya di bulan November. Udah hampir setahun. Iya, Udah udah hampir mau setahun. ya NF ke setahun kan. Jadi kebetulan pada saat itu kita ada diajak kolaborasi sama anak-anak Putri Hijabfluencer Sumatera Selatan 2021. Karena anggota mereka tahun 2020 itu senior saya di Hotel Santika. Oh, gitu. Awalnya dari situlah, karena kebetulan pada saat itu banyak influencer yang ikut pada acara itu. Jadi mereka bilang katanya, Kak ini produknya enak loh, kok kakak jualannya tanggung-tanggung, ayolah kakak bisa bangun lagi ke depannya, bisa buat jangka panjang nih, karena produknya kan enak kan. Dari situlah awal mula kita bersemangat untuk memulai usaha ini dengan lebih serius lagi ke Oh, depannya. karena disupport sama temen dan kenalan. Iya, Kak, dan ya? kenalan tadi. Iya, jadi berarti penting juga kayak support ya dari Iya, teman kenalan gitu. Jadi kan bikin kita tuh pede, oh aku mau Iya. berkembang nih gitu. Karena kan pada saat itu kan saya bilang saya mau ikutin bantuin acara, cuman saya kan nggak punya uang, saya mau bantu apa loh, itu kan Iya. Putri Hijabfluencer kan salah satu organisasi atau pageant yang besar di Sumatera Selatan kan. Jadi karena mereka bilang tadi, ayo Kak nggak apa-apa, kakak bisa bantu apa nih dengan produk, kakak bisa bantu, kita akan berikan itu apa tuh feedback buat kakak sebagai promosinya kan. Nah ternyata dari situlah Kak awal mulanya kan, dari situ mulai terbangun dan setelah itu kita baru masuk di online di GoFood awalnya. Gitu. Iya. Jadi di 2021 itu yang Iya, diseriusin, yang diseriusin kan. terus kakak jadi sponsornya nih Iya, jadi Putri sponsornya Hijab Putri ya. Hijab kan. Putri Hijab terus dibantu juga sama teman-teman dari Putri Hijab buat dipromosiin. Iya, buat Oh, endorsement. endorsement dari situ yang mulai kayak wah ini usaha naik nih. Iya, usaha bisa naik kan. Oh, dari situ. Oh, sampai sekarang nih Kak. Jadi Sampai sponsor sekarang. tetap nih. Iya, jadi kalau ketemu anak-anak Putri Hijab saya bilang, "Kak, kita butuh bantuan. Kita akan bantu sebisa kita." Karena kalau nggak ada kalian mungkin kita nggak akan sejauh ini. Saya selalu bilangnya, saya tekenin. Oh, jadi tetap ya. Iya. Ingat jasa Ingat jasanya ingat kan. jasa. Mungkin kalau nggak ada mereka saya nggak bisa terus jalan sampai saat ini, saya kira. Iya, gitu. Jadi dari situ awalnya kayak dari ya awalnya iseng-iseng Ya, bener. karena tidak mau gabut, tidak mau kayak nganggur gitu. Jualan, cobain di tetangga terus sampai sekarang udah jadi sponsor tetapnya Iya. Putri Hijab gitu kan. Dan dengan modal awal 500.000 Kak. Berarti 500.000 itu kemarin bahan baku ya kayak buat Iya, hidup. bahan baku awal. Karena jujur kita juga pertama bingung mau belanja kemana ini kemana. Kita kan belum dapat channel dan kita belum tahu kan, namanya masih anak sekolah Ya, kan. produs apa yang mana sih yang distributor yang agak Iya, murah agak gitu. murah dikit kan, yang mana lah. Akhirnya kita sempat muter-muter keliling sampai ke Lemaban, ternyata sampai sempat pernah nyasar awal belanja kan. Cuman ya ujung-ujung akhirnya pada saat setelah itu kita nemulah di agen Merdeka di 26. Oh, di situ. Oh, Iya. berarti dekat. Nah, Kak, boleh tahu nggak, ini lokasi kedai Bubble sekarang di mana, Kak? Kita lokasi sekarang ada di 13 Ilir. 13 Untuk- Ilir iya, di? pusat kita di Jalan Pangeran Antasari di dekat Pasar 16, nggak terlalu jauh dari 16. Oh, Hampir 13 dekat dari Agam Pisan Kopi Roaster. Oh, daerah situ. Iya, Iya, daerah iya. situ, benar Berarti dekat yang Agam Pisang yang pertama itu Yang ya. pertama. Nah, yang dekat pinggir sungai ya. Iya, that's right. Dekat yang 16, Iya, dekat 13 Pasar. Ilir itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau langsung kepa datang gitu, nongkrong lah di situ. Iya, silakan Disediain kursi nggak, Kak? Kalau mau nongkrong, Kak? Situ kursi banyak kita. Kursi Kita banyak tahan. tuh, mau duduk-duduk santai boleh. Iya, mau lebih santai. Itu jadi di 13 Ilir teman-teman ya. Nah,
kita balik lagi nih Kak ke cerita. Ini kan Kakak nih trennya udah 6 tahun, kayak kata Kakak bilang tadi, tren bobanya semakin kurang nih Kak. Tapi gimana Kak nge-maintain biar usaha Kakak ini tetap jalan? Itu kan tidak mudah ya. Kita mungkin kalau dapat customer baru kita mungkin agak mudah lah di itu, tapi biar mereka loyal di kita nih, beli terus, beli lagi gitu. Jadi kalau untuk di dunia usaha sebenarnya tuh yang mudah tuh yang berat tuh bukan membangunnya ya, itu kan mempertahankannya itu yang kebanyakan susah kan. Jadi karena kita nih tujuan awal kita untuk ke depan dan kita juga pengen maju, akhirnya kita fokus di branding Kak. Awalnya di branding. Jadi saya juga lengkapin untuk label halal, terus juga di 2023 kita dapat label halal, dan di 2024 kemarin puncaknya kita dapat hak paten dari Kemenkumham. Dapat hak paten. Sudah ada sertifikasi halalnya, sudah ada hak paten atas namanya pula. Atas nama sendiri. Berarti emang diseriusin ini. Iya kan, bukan cuma kayak iseng. Iya kan, karena kita ngelihat ruang kan kayaknya ini lumayan nih bisnis yang nggak terlalu capek, kita juga bisa kontrol usaha yang lain juga kan, dari kan nggak ada salahnya kita buat maju buat seriusin. Benar. Kemarin juga sempat ada beberapa pertanyaan kakak saya, kok ngapain kakak tebus, kan kakak masih kecil nih kak, udah repot-repot ngurus ini kan ribet, keluar biaya kan segala macam kan. Cuma karena tujuan awal kita pengen tetap mantepin brand ini dan pengen brandnya jadi punya kita, dan insya Allah siapa tahu bisa ke depannya bisa lebih maju lagi, makanya kita harus tebus itu Kak, kita harus urus itu semuanya. Iya benar, karena memang kalau misalnya sertifikasi halal juga kita itu nggak gratis, itu berbayar. Terus kita ngedaftarin nih merek kita, itu juga berbayar. Ada biayanya Mas, ada biayanya semua. Tapi itu tadi walaupun ngeluarin modal dulu, tapi kan ini demi trust orang juga kayaknya kan. Kepercayaan orang. Kayak ini bukan minuman abal-abal nih, bukan cuma yang isi gula gitu kan, tapi ini udah ada sertifikasi halal, udah mereknya juga udah hak paten gitu, jadi aman lah. Jadi kalau misalnya disandingin sama brand-brand besar, kita nggak minder. Ya kita nggak minder. Kita nggak kalah. Kita sama brand-brand yang terkenal tuh kita nggak usah sebut merek, itu overall bahan baku tuh sama kita sama sebenarnya. Iya sama, cuma beda branding doang. Iya beda branding doang, sama SOP mereka sama kita beda kan. Kalau kita kan masih SOP-nya gimana Kak? Kalau Kakak SOP-nya sekarang? Jadi kalau untuk standar kita, karena kita nih udah punya hak paten sama halal, itu SOP udah mantep Kak, nggak bisa kita rubah sembarangan lagi. Jadi kalau untuk SOP kita udah ada ketentuan tersendiri. Cuman yang spesial kita nih bobanya Kak di tempat kita. Apa tuh Kak? Iya, jadi kalau semua pageant atau semua orang customer yang udah tahu sama kita pasti pada requestnya boba, Kak bobanya Kak bobanya banyakin ya Kak, kita maunya boba. Karena apa? Karena boba kita itu selain lembut dia juga terasa manis. Oh gitu. Jadi kalau nanti kakak bisa cobain secara langsung itu kakak baru ngerasain, jadi kan nggak hanya omongan kita aja kan. Jadi orang kan kebanyakan kalau boba nih kan kadang mereka nih hanya asal-asalan aja kan. Yang penting kenyal aja. Iya, yang penting kenyal aja kan. Nah, jadi sebenarnya boba tuh kita udah jadi, cuman kita di pengolahannya itu ada resep tersendiri kan. Ini resep yang tidak bisa dibagi. Iya, tidak bisa dibagikan. Rahasia perusahaan. Iya. Karena itulah kan yang orang ke tempat kita ya, karena boba yang tadi yang bikin orang penasaran. Itu yang bikin balik lagi tuh. Yang bikin balik lagi. Yang beda sama boba-boba yang lainnya. Walaupun cuma baru kedai satu kedai nih. Sekarang baru apa kedainya? Baru satu. Cuman kita sering isi di acara wedding, acara birthday party, kita udah punya 5 orang tim Kak. Sekarang kedainya baru satu, tapi kalau misalnya mau pesen untuk acara-acara spesial bisa. Iya, bisa banget. Ada timnya. Iya, ada timnya. Jadi kalau kita tampil di luar, kita punya 3 sampai 5 orang tim. Berarti Kakak sediain stand khusus juga dong? Iya, stand khusus. Jadi kalau kita nanti customer request minimal order 1 juta untuk acara wedding dan 500 untuk acara di rumah, itu udah bisa request make on the spot. Jadi produk kita udah bisa dibuat langsung di tempat mereka. Keren. Jadi kayak langsung ke atraksi gitu ya. Kayak langsung depan mereka kan. Ini kan kayak customer tuh lebih ngeliat, berarti ini emang bener-bener fresh banget kan, nggak yang kita udah buat kemarin atau kita hari ini enggak, dari rumah kan. Tapi Kak, aku mau tanya nih harga nih Kak. Ini kan biasanya orang kan wong Palembang lah. Iya, kita tahu lah ya. Nak murah, nak banyak, nak lemah. Asli banget itu. Kalau kedai Bubble Farhan nih berapa nih Kak harga? Jadi kita untuk harga nih di paling murah sekota Palembang, kita di harga di 10 sampai dengan 15.000. 10 sampai 15.000. Iya, itu juga baru naik kita Kak. Sebenarnya kita di awal kemarin kita jual hanya 8 sampai 10.000 selama 5 tahun after kemarin Lebaran. Efek perang, iya, ya, efek plastik mahal. Iya, plastik mahal. Ini terpaksa kita naikin dari harga 10 sampai 15.000 kita naikin. Baru naik tahun ini. Iya, baru naik tahun ini. Baru abis Lebaran naiknya. Iya, baru 1 bulan malah naiknya. Baru 1 bulan. Setelah 5 tahun lebih di harga yang range 8 sampai 10.000. Tapi Kak, boleh jelasin Kak, yang 10.000 tuh yang mana Kak? Yang 15.000 yang mana? Kan orang-orang kan kadang apa bedanya? Iya. Jadi kalau untuk kemasan 10.000 tuh yang kita bawa saat ini. Kalau untuk yang 15 tuh agak besar dikit ya, hampir mirip sama tumblernya Kakak lah
kurang lebih. Itu yang bisa size-nya large ya. Yang large-nya ini yang regular. Iya, ini yang regulernya. Itu. Cuman kalau untuk dengan harga 10.000 sih pengakuan customer itu sangat benar-benar murah dengan rasa yang kita sajikan kan. Oke, nanti kita cicip ya. Belum bisa nih sekarang cicipnya. Lagi lah itu. Kak, itu kan 10.000 Kak ya. Ada berapa rasa Kak yang Kakak sediain di kedai Kakak? Jadi kita total kurang lebih ada 20 lebih varian rasa. 20 lebih? Iya, kita udah ada kopi, coklat, teh atau yang manis-manis kita udah ada semua. Udah lengkap kita. Semua lengkap. Berarti kalau misalnya Thai tea Kak ada? Thai tea ada. Kita malah cuman yang paling best seller nih Red Velvet ini. Bahkan Pak Gup udah pernah nyobain produk ini. Wah, Pak Gup kita. Iya, Pak Gup kita udah pernah nyobain. Udah pernah coba. Jak mana Kak caranya Kak? Apa Pak? Enggak ada itu. Awalnya kan sempat trouble juga kan karena itu kan orang nomor 1 di Sumsel kan. Sampai saat ini kan. Jadi pada saat awal kita mau nyobain sempat trouble sama pihak keamanan. Takutnya Kak ini produknya aman nggak? Karena ini kan Pak Gup yang minum bukannya orang sembarangan kan. Iya, takutnya ada diapa-apain kan. Ada apa-apa takut ada ini kan yang pasti kalau susah kitanya juga kan. Dan saya bilang saya tekanin aja aku Pak, insya Allah produk kita nih aman karena kita udah ada halalnya. Dan kebetulan pada saat itu tuh Pak Azanu Getar Nusantara sebagai anggota DPR 3 periode udah nyobain duluan. Oh gitu. Iya udah nyobain produk kita. Karena kita nih memulakan nekat dan bismillah karena kita yakin juga produk kita nggak masalah. Iya. Kita coba. Dan ternyata ekspresi Pak Go benar-benar di luar dugaan saya. Pas dia nyoba. Wih lemah es Farhan. Langsung spontan ngomong itu dia langsung. Spontan ya? Iya spontan kan. Kadang dia ngomong tuh ya Allah ke dalam hati Pak Gubernur langsung ngomong enak kayak kita nih ya Allah kayak makin pede kan jadi makin meningkat semangat kita kan buat lanjut ke depannya makin semangat buat usaha kayak karena ya itu secara udah langsung tuh support mental kan ya apalagi tuh orang nomor 1 di provinsi loh kita orang hanya anak kecil kok diomongin gubernur kayak gitu kayak lemak itu iya lemak kayak langsung bangganya nonton ngeliat kalau sampai tepuk tangan ya Allah ya alhamdulillah berarti di support secara tidak langsung kan. Jadi sempat kita bilang aja aku Bapak izin kita boleh ambil fotonya buat branding kita di media sosial. Boleh silakan nggak apa-apa katanya. Oke gitu. Berarti selain Pak Gubernur ada siapa lagi nih Pak yang pernah kita udah pernah nyobain ada Ibu Fitrianti, terus juga kita udah pernah didatengin sama review maju food vlogger, terus juga kita udah pernah wawancara sama Detik Sumsel duluan, dan juga banyak lagi selebgram influencer di Palembang ini. Kak itu kan kakak didatengin banyak nih influencer sama selebgram Palembang. Itu kakak kemarin memang mereka yang datang atau kakak kerja sama tuh Kak? Jadi mereka yang datang sebenarnya, mereka nawarin. Oh mereka nawarin, berarti cukup terkenal ya? Iya, jadi kan kadang mereka nawarin influencer Palembang. Jadi kadang kalau pas di awal tuh di Sumsel dia nawarin tuh dibilang Kak kita nih kayaknya melihat branding kakak, melihat produk kakak kayaknya kita nih tertarik untuk join ke tempat kakak untuk ngeliput kakak secara langsung kan. Saya bilang ya serius ini Kak. Oh ya boleh banget kan kenapa enggak kan? Iya benar-benar. Cuma saya tegasin ya orang kita hanya outlet kecil-kecilan loh Kak. Kita takut nanti kakak kurang nyaman di tempat kita, takut nanti kita masih agak mengecewakan kan. Nah cuman karena mereka ya udah kan nggak apa-apa kita coba dulu. Akhirnya mereka datang. Jadi mereka ngerubungin pagi, sorenya tiba-tiba udah di outlet kita. Jadi sempat heboh orang di rumah tuh. Apa nih? Iya ada apa nih kok ada kamera, ada mobil Sumsel segala macam kan. Jadi saya bilangin nggak apa-apa lah ini hanya untuk wawancara kecil-kecilan aja. Liputan kecil-kecilan. Oke, ini cerita kabar ini menarik ya, excited. Kakaknya juga energinya positif vibes sekali gitu kayak. Tapi Kak kita tahan sebentar kayak jeda sejenak karena aku mau cek juga nih di YouTube apakah ada yang nanya-nanya juga gitu kan ya. Boleh. Jeda sebentar ya Kak. Jadi teman-teman kita jeda sebentar. Abis ini kita bakal balik lagi jangan kemana-mana tetap di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.
88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita masih berada di teras UMKM loh Kak, kita bersama Kak Farhan Amin Fadi selaku owner dari kedai Bubble Farhan nih, dengan tema dari tren jadi peluang bisnis minuman boba di kalangan anak muda. Kak, kita sudah cukup banyak yang nanya-nanya di YouTube Kak. Kita tanya apa, jawabin dulu Kak ya. Iya, boleh. Boleh ya, jawabin dulu ya Kak. Ini ada yang nanya nih. Kak, kalau varian yang enggak terlalu manis apa ya, bisa less sugar enggak untuk wong yang pengen kurangi gula Kak? Jadi sebenarnya kalau untuk produk kita juga tuh nggak terlalu manis karena kita udah balance. Kita kan dari komposisi kita ada UHT, kita juga dilengkapin sama SKM, dan kita juga ada gula. Jadi mereka tuh balance untuk takarannya. Jadi kalau misalnya nanti customer request, jadi itu bisa request ke kita, Kak tolong nggak usah terlalu manis, bisa kita kurangin dari takaran aslinya. Cuman overall untuk rasa kita ini, bagi orang yang nggak terlalu senang manis, itu juga masih masuk dan nggak terlalu manis untuk mereka. Agak creamy gitu ya Kak ya? Lebih creamy. Lebih creamy Kak. Terus ada lagi nih, dari Zesia Yestia ya Kak ya, yang nanya less sugar tadi. Nah, terus ini ada dari Aurora Nur nih. Kak, yang bikin beda dari boba lain apa sih Kak? Kan sekarang banyak banget nih Kak katanya. Jadi sebenarnya tuh kalau kita mau jelasinnya susah. Lebih enaknya tuh kalian Nyicip cobain bisnya. langsung. Ya. Iya. Nanti kalian bisa nilai sendiri gimana bedanya boba kita sama boba yang lain. Oke gitu. Tapi yang beda yang pasti dari tekstur sama rasa. Iya, tekstur sama rasanya itu. Itu gitu. pasti bakal bikin kalian pengen balik lagi ke outlet kita. Oke. Terus ada lagi juga nih dari Arova nih. Sampai sekarang Lado cabang di Manobe Kak katanya. Jadi kalau untuk cabang kita tuh hanya di 13 Ilir outlet pusat kita. Cuman kalau untuk kita nih sering ngisi-ngisi acara di luar, kayak acara wedding, acara birthday party, terus juga kita sering hadir di grand final Bujang Gadis. Biasanya sih tingkat SMA. Cuma kalau di tingkat duta biasanya kan di hotel agak lebih susah untuk kita buka produk kan di sana. Iya, kan. benar-benar. Karena Lebih- kan SOP mereka lebih ketat kan. lebih ketat, Iya, lebih ketat kan. Soal makanan apalagi kan Iya, soal makanan handlingnya. apalagi kan handlingnya kan. Gitu. Itu ya, jadi Kak Arova ya sekarang 13 Ilir, tapi nanti ada rencana Kak buka cabang? Kedepannya ada, cuman masih kita pikirkan matang-matang. Jadi kita nih kalau untuk usaha saat ini kita tuh yang paling penting utama tuh kita mengembangkan branding dulu Kak. Jadi jangan sampai nanti kita udah mencoba keluar dan dengan modal yang nggak kecil kan pada saat ini kan. Jadi kan jangan sampai tuh itu menjadi gali lubang tutup lubang. Oh benar. Jadi kita kuatin dulu Iya, nih kita kuatin pondasinya. fondasinya dulu kan. Baru nanti kalau yang di satu nih udah bener-bener mantep baru buka cabang. baru buka cabang. Gitu ya Kak. Tapi Kak ini kan yang mau beli bisa pesan online nggak Iya, nih? pesan online. Di ya Ya, jadi kita untuk online kita udah ready di semua aplikasi online, yaitu di GoFood dengan rating bintang 4,9, di Shopee Food kita 4,9, dan di Grab kita 4,6. Karena Grab tuh paling jarang orang order. Karena kebanyakan promo kan di Shopee sama GoFood kan. Oh ya, Grab jadi jarang. yang paling tinggi tuh yang di Shopee Food sama di GoFood ya, Iya, ratingnya. itu yang paling tinggi ratingnya. 4, sekian ya. 4,9. 4,9. Wow, nyaris sempurna. Iya, nyari sempurna. Nyari sempurna. Berarti udah trusted ya teman-teman ya. Iya. Kalau misalnya mau pesen bisa langsung. Namanya di aplikasi apa Kak? Sama kedai Bubble Farhan. Kedai Bubble Farhan. Jadi tinggal dicari aja ya Kak ya. Ini Di daerah. pasti paling muncul paling atas. Oh paling atas, top seller nih. Iya, Top seller. Kak, selama usaha nih ada promo-promo nggak sih biar menarik pelanggan gitu? Jadi kalau untuk promo di online food itu, jadi setiap customer beli satu produk sama kita dengan satu akun itu otomatis driver akan dapat komplimen satu produk iced tea dari kita gratis. Oh dapat minuman Ya, dari gratis. kita. Jadi kalau misal satu hari ada 50 akun yang order, jadi 50 produk iced tea yang harus kita keluarkan untuk para driver tadi. Berarti kalau misal 50 berarti kakak juga kalau 50 ya, Iya, yang untuk gratisannya. iya, gratisannya. Kayaknya itu yang promo untuk driver nih Untuk Kak. driver. Jadi- Kalau untuk pelanggan Kak, Jadi kalau untuk pelanggan kita ada 2 promo tahunan. Apa tuh? Yaitu promonya pada saat bulan puasa. Kita punya promo di beli 3 bonus 1 untuk semua ukuran itu. semua ukuran, Iya. all size. Size-nya. Jadi kalau misal kakak beli yang kecil dapat yang kecil, beli yang besar dapat yang besar. Oke, gitu. Itu pas bulan puasa nih Pas Kak. bulan puasa. Nah, ini kan Kakak mau ulang tahun nih. 7 bulan lagi. Iya. Ada promo apa nih Kak yang bakal dikasih ke pelanggan nih? Jadi kalau untuk promo tahunan yang kedua yaitu promo anniversary outlet kita. Jadi kita berdiri di 2020 di Desember. Jadi setiap bulan Desember kita akan ada promo selama 1 minggu. Satu Promonya minggu. lebih menarik, kita promonya beli 2 bonus 1 untuk semua ukuran produk kita juga. Wah, cuan tuh, cuan ya. Beli 2 gratis 1 buat semua ukuran tanpa. Oh, kalau misalnya Kak, aku pesen 4 nih Kak, itu kan kelipatan 2. Berarti aku dapat 2 juga dong Dapat gratisannya. 2 juga. Itu nggak ada kelipan, itu bebas. Itu bebas. Misalnya beli 20 berarti aku dapat 30 ya? Iya, dapatnya kayak gitu. Oh, Jadi dia akan keren. bertambah dia. Jadi bakal ditambah terus. Nah, terus pilihan rasanya Kak boleh milih nggak? Itu boleh milih bebas. Bebas milihnya. Sesuai selera customer masing-masing.
Kakak kan ini udah 20 udah punya 20 varian rasa Kak ya. Yang paling best seller Red Velvet yang pertama. Iya, ini red velvet. Yang kedua kita ada di coklat hazelnut dan di coffee latte butterscotch. Yang ketiga kopi latte butterscotch. Itu Iya. top 3-nya. Iya, top 3-nya. Top 3-nya. Selain itu ada apa lagi tuh Kak? Yang Cuman kita paling yang ada yang original kita ada di brown sugar, hanya gula aren ya. Jadi gak hanya gula aren sama UHT dia. Oh jadi susu UHT sama gula aren. Iya, ini hanya itu aja. Bobanya ya. Oh gitu. Itu yang originalnya Itu ya. original. Kadang kalau customer, Kak kita bingung nih mau rasa apa nih, ada nggak yang ori aja Kak yang menurut Kakak enak nih ya, brown sugar kita kasihkan. Oh itu yang signature-nya ya. Ya signature-nya tadi kan. Oke itu. Kakak kan juga kerja sama nih sama banyak pageant ya Kak ya. Sudah berapa pageant Kak yang Kakak sering sponsorshipin? Jadi kurang lebih kalau untuk di Sumsel ini udah nggak kehitung kayaknya Kak. Udah nggak gitu lagi. Hampir semuanya. Udah semua di apa disponsorin gitu ya? Iya, jadi yang kelewat tuh paling hanya Bujang Gadis Palembang sama PPS, karena PPS kan beberapa tahun ini mereka nggak ngadain kan. Benar. Cuma kalau untuk kayak Putri Hijabfluencer Sumsel, terus juga Bujang Gadis Kampus Sumsel, Visip Unsri, terus juga Duta Unsri, BG Win dan lain-lain kayaknya udah semua sama Udah saya. semua ya. Udah Berarti semua. tinggal ngajuin proposal. Oh, Iya. di approve nih sama Kak Iya, Martan. Bro. Karena ya kayak saya kayak seneng aja nih kok kita dengan hanya brand kecil, cuma kita bisa berarti buat banyak orang kita kan. Oke, gitu ya kayak ini sekalian kayak kakak nih cari apa ya? Cari channel juga Iya, nih. cari channel juga kan. Jadi Sekalian siapa tahu ya. kan dari kan awalnya kita emang kita kasih mereka komplimen, cuma Iya. kan pasti kan nggak mungkin minta terus kan. Pasti kayak adalah, ternyata nih enak, pengen lah kita cobain. Repeat order. Iya, repeat order kan. Beli Terus kita- sendiri. Iya, kayak kan ke keluarganya. Oh tadi kakak udah nyobain nih enak. Oh bisa ngajak, nah dia cobain nih, ini kayaknya enak nih produknya nih kan. Oke. Dengan sendirinya kan bertambah pelanggan buat kita kan. Sekalian promosi Sekalian gitu. promosi, Sekalian kan. promosi. Kak, selain jadi sponsor di banyak pageant di Palembang nih Kak ya. Kakak itu enggak main medsos enggak Kak selain di Instagram? Kita kalau untuk sekarang lebih hype-nya kita di Instagram. Karena dari Instagram dalam satu bulan bisa sampai 200.000 aktivitas Wow. dalam satu bulan. Luar Dalam biasa satu itu. bulan interaksinya Kak ya. Interaksinya. Nah, kalau TikTok main nggak? Kan sekarang apa-apa kayak di TikTok, apa-apa di TikTok gitu. Ini kan Kak. ini yang mungkin ini juga ada faktor salah dari saya juga sih. Jadi kan pada awalnya kita tuh hanya fokus di Instagram. Jadi kayak di TikTok tuh kita agak slow, nggak terlalu ini kan. Kita ngikutin tren gitu ya? Iya, jadi lebih sering kontennya di Instagram untuk saat ini. Untuk saat ini masih di Instagram Iya, ya, yang di paling media aktif, sosial di gitu. media sosial. Nah Kak, di Instagram kan juga kita bisa ngiklan nih Kak. Kakak ngiklan nggak di Instagram? Soalnya aku berapa kali banyak narsum aku tuh aku undang karena aku lihat iklannya Kak. Nah, jadi kalau untuk iklan dari Instagram dari Metanya itu kita nggak ngikutin. Nggak Karena ngikutin. kalau untuk branding kita udah terbantu sama anak-anak pageant tadi. Jadi udah mereka promosi secara langsung, terbukti kan dalam satu bulan bisa sampai sebanyak itu kan. Awalnya juga saya kaget. Karena dulu awal-awal tuh paling 500, 1000 untuk satu bulannya kan aktivitasnya. Teman sekarang nggak terasa, juga nggak nyangka kan bisa sejauh itu kan. Itu kan aktivitas di media sosial nih Kak. Nah, tapi kalau aktivitas di real life kedai Kakak nih gimana nih penjualannya sehari-hari sekarang? Jadi kalau untuk Kebantu penjualan nggak gara-gara dipromoin sama pageant-pageant kita? itu yang pastinya sangat-sangat membantu. Cuman lebih khususnya dia di online foodnya lebih ngebantu. Karena kan online kita mungkin orang agak lebih malas ke outlet ya. Ya, Jadi kan orang panas. lebih Oh, panas kan, lebih condong orang lebih suka lewat online foodnya tadi orang pesan. Gitu. Jadi Kak kalau boleh tahu nih Kak, sehari Kakak bisa berapa cup sih Kak yang paling sedikit sama yang paling banyak Kakak bisa jual dalam Jadi sehari? kalau kita omset di paling banyak tuh di angka 1,5 juta. Karena ya untuk satu hari. Satu hari ya? Ya, karena outlet kita juga kan masih di daerah area kampung kan. Jadi kita nggak terlalu kayak ngejar-ngejar uang, nggak terlalu nafsu kan. Jadi kalau untuk di rincian satu bulan ya bisa dapat di 2 digit lah untuk satu Dua bulan. digit itu Iya, omsetnya Kak ya? Satu bulan ya. Oh, jangan diremehin tuh Jadi kita UMKM. nggak usah sebut angka depannya, sebut 2 digitnya. aja. 2 digitnya aja udah, gak usah dihitung, gak usah. Kita bukan akuntan. Iya. jangan dihitung gitu kayak gitu Kak. Nah Kak, tapi kan yang jual minuman ini kan bukan cuma Kakak nih, itu pasti banyak, apalagi zaman sekarang nih Kak, kita lihat tetangga, lihat teman kayak usahanya maju nih. Apakah aku akan menjual yang sama gitu kan? Itu gimana Kak strategi khusus supaya persaingan ini tetap bersih gitu? Iya. Jadi kita ya tetap itu kan di rezeki masing-masing lagi ya. Jadi kita tetap mempertahankan apa SOP kita yang udah kita jaga selama ini kan. Karena kita yakin dengan kita membangun kepercayaan pelanggan pasti bakal tetap balik ke kita. Walaupun ada yang lain. Nah, walaupun ada saingan yang Iya, lain, ada saingan walaupun yang lain mirip-mirip kan, Yang ya. mirip-mirip kan. Benar-benar. Tapi kan kalau soal rasa ya tentuin sendiri Iya, lah, sendiri berani lah. diadu Iya, kita mah. Jadi kadang ada juga kayak pelanggan baru kayak nyobain, kadang ada yang negonya, Kak ngapa udah 5.000 be Kak. Ya, cuman kadang ada namanya yang Palembang kan, yang murah lemak banyak tadi kan. Cuman yang kita ya udahlah nggak apa-apa. Cuman sekarang boleh Kakak cobain dengan harga 5.000, Kakak bisa nilai sendiri berapa harga untuk produk kita. Akhirnya setelah
mereka nyobain, kaget, Kak ini bener-bener murah Kak, ini juga 5.000 juga udah paling nggak masuk akal ini katanya. Akhirnya dari situ kebangun kepercayaan pelanggan, mereka datang lagi ke sini, kadang ngajak keluarganya, ngajak yang lainnya balik lagi ke outlet kita. Mereka ngerti sendiri ya. Iya, jadi secara tidak langsung tuh mereka dari awalnya penasaran, kita cobain ternyata mereka tuh rasanya emang bikin mereka agak sedikit terpesona kan, akhirnya mereka datang lagi ke outlet kita. Oke, itu ya. Jadi kita udah usah ngomong banyak cicip Iya. lah dewek. Nah, dari adu tadi. Kalau kalian nyobain kan banyak yang ngomong tuh kayak anak-anak kuliah, Kak ini ala kemurahnya Kak, biasa kalau produk Kakak nih harganya bisa 20 sampai 30 ribu untuk satu gelas ini. Kok Kakak bisa jual di harga paling murah di harga 10 sampai 15 ribu. Itu pun baru nih, Itu juga baru next bulan kan. Baru sebulan sampai 10 ribu. kan. Oh, yang favoritnya pas 8 ribu kayak. Yang ya pas masih ada 8 ribu. Oh, Paris benar. Kalau 10 ribu lewatan kok. Lewatan nih, jangan lah, jangan kayak itu. Nggak boleh. Kak, untuk usaha Kak sendiri Kak, apakah ada rencana depannya lagi Kak? Apakah mungkin nanti mau nambah varian lagi atau mau rebranding lagi? Itu mungkin kemasannya mau diganti lebih yang premium. Jadi Kak kan mau naikin harganya, tapi kan orang-orang kalau misalnya ngeliat kemarin juga tertarik gitu. Jadi kalau kemasan sebenarnya sih awal sih nggak segede ini ya, agak lebih kecil ya. Cuman karena kemarin berhubung harga HPP-nya naik, jadi otomatis langsung gede semua ukuran kita. Jadi agak kalian naik. Gitu. Yang awalnya ini di harga pribadi ukurannya di 16 kan kita ubah di 18. 18 paus ya. Ya, dan di yang besarnya kita di ukuran 22 naik ke 24. Oh, jadi naik 2 os ya. Walaupun harganya naik tapi ukuran naik gitu. Kita naik, jadi kan kita menjaga biar pelanggan tuh tetap percaya sama kita. Jadi walaupun nanti naik, karena mereka tuh nggak naik terus mau ada perubahan, jadi ada perubahan kan naik Benar. kan. Jadi kayak nggak sok beda juga. Iya, Kayak itu. jadi pada pelanggan yang kalau itu bilang Kak, kamu selalu siapa? Oh, iya, kamu selalu. Kalau kakak dengan kakak naik harga juga kami bakal beli karena kan produk kakak emang enak rasanya. Jadi mereka tuh pasti udah banget sendiri sama mereka kan, udah ngomong sama mereka. Oke Kak, kalau itu kan dari bisnis ya Kak, tapi kalau misalnya Dukta kan udah dapat dukungan dari pub, udah dapat dukungan dari teman-teman pageant juga. Kalau dukungan dari keluarga Kak, cak mana? Apakah dari awal agak ada usaha jualan apa nih? Gitu. Nah, juga ini agak sedikit ya, sedikit lah Oh, iya. Nah, jadi pada saat di awal-awal tuh kayaknya dari keluarga kayak agak kurang ya, karena kan lebih pengen kan yang gawe yang pasti kan ada duitnya berapa, sudah dari bulannya kan enggak repot-repot kan. Nah, aku tuh kayak aku emang dari mimpi loh, kayak aku mikir ya Allah, kayaknya aku nih pengen dengan jalan membuktikan usaha aku ini bisa maju ke depannya. Ya, hal-hal walaupun sempat yang diremehin, alhamdulillah sekarang keluarga udah percaya. Maka keluarga jadi pada kaget kok aku bisa hadir di acara ini, acara hebatnya tuh sekarang. Jadi kan ya udah itulah dari kalian tuh jatuh. Dari ini dari kalian itu adalah motivasi buat aku kan. Alhamdulillah untuk saat ini kita bisa terus jalan terus karena ini. Jadi kalau memang siapa sih tidak tahu bertahan, siapa sih yang tahu produk kita lebih tepat itu kan. Oke, Kak, ada tanya lagi nih Kak dari Haji Purnomo 3183 nih Kak. Untuk penjualnya sendiri Kak lebih banyak kita jual di online atau offline Kak? Katanya. Jadi gini ya, karena untuk outlet kita tuh buka sampai dengan pukul 1 malam. Jadi kalau untuk di malam tuh kita lebih condong ke online 80%. 80%. Ya online kalau mulai dari jam 10 sampai dengan jam 12 malam kita lagi kan. Bahkan kita pernah paling pagi sampai jam setengah 3 pagi karena itu kan kita lagi lagi begadang kan, lagi bola. Ternyata kan kita sambil iseng nganggur, kita aktif aplikasi kan. Karena kan itu bisa tertib. Ternyata pada saat itu emang orang tuh membludak banget. Iya, bola tadi kan yang awal kita agak ngantor dikit nggak berhenti kan kita lagi semangat duit galau ini nggak kan. Benar, lokal ini. Akhirnya kita naikin sampai selesai produk yang kemarin. Jadi kemarin keluar lagi di jam setengah 3. Mana mereka bilang, "Kak, masih buka apa nanti?" Ada pokoknya expertnya ada terus ya. Kalau expertnya habis, Iya, benar. Jadi ditelepon teman-teman sama mereka Iya, karena kan uang es mana yang buka di tengah magang. Iya, benar. Jadi dari itulah kita pulang tadi yang orang pada banyak plus kita harus sampai di situ. Oh, di situ ramainya Iya. pas kalau udah buka. Iya, Itu kayak ada nih Kak, ngomongin kayak malam. Ay, aku sama apa yang buka ya sini Iya. di aplikasi ini. Oh gitu. Mainnya situ Kak ya. Jadi kita kan pulang gitu, karena kita juga nggak capek. Jadi kan daripada kita iseng kita begadang nggak update. Artinya dari mana situ kan dapat tambahan kan. Benar. Lumayan kok. Lumayan Kak, lumayan kan gitu. Nah, Kak, kita kalau udah masuk agak di akhir program kayak mungkin aku mau tanya nih, Kak, pesan Kakak untuk anak muda yang masih takut memulai usaha gitu Kak. Sama kalau misalnya apakah harapan Kakak buat usaha Kak ke depannya gitu? Jadi kalau untuk saya untuk anak-anak muda yang baru mulai usaha, lebih baik kalian coba aja bermain dulu. Coba dulu. Ya, coba dulu. Mau bilangin Coba dulu kan kalian nggak akan tahu hasilnya kalau kalian nggak pernah coba. Oh, bener sih kayak daripada pakai dapet terus gitu Iya, ya. jadi kalau Uji kata tuh kita lebih baik tuh perlu sama gitu. Kita banyak hal-hal baru yang nanti experience kan. Kita nantang bangun usaha, kita anak muda bangun usaha kan dengan remehan orang kan kita berani iya kita berani untuk mulai berani keluar terus kan luar biasa. Oke, itu Kak, kita pesan bukan muda yang masih takut berusaha. Nah, harapannya Kak ke depan untuk kedai Bapak Farhan Kak. Jadi harapan saya ke depannya untuk produk saya ini dan khususnya outlet saya, semoga ke depannya bisa lebih maju daripada saat ini. Amin, kita doain siapa tahu abis ini ya lirik sama investor kan siapa tahu deh gitu. Siapa tahu kan. Ya, betul dong. Jadi kita kan pondasinya dulu kan, kita kan dengan pondasi kuota dengan yang kuat orang kan nanti akan dengan milik kita. Oke, itu. Jadi teman-temannya pesan dari Abram sama harapannya ke depannya. Tapi terima kasih Kak, kita sih udah terasa udah berada di penghujung program nih Kak. Seru kan ngobrol Kak Farhan asik gitu kan. Dia semangat, vibes-nya positif gitu. Makasih buat Kak Farhan ya yang sudah berbagi cerita pengalaman terus inspirasi juga nih tentang gimana happen membawa bagai usaha yang janji. Karena Kakak pas baru mulai itu masih pelajar ya kan. Sampai sekarang udah jalan 6 tahun. Semoga obrolan ini tuh bisa memberikan motivasi dan wawasan baru bagi pendengar, khususnya generasi muda nih yang baru ingin mulai berwirausaha. Karena dari usaha yang dimulai dengan niat dan konsistensi itu bisa menjadi peluang besar di masa depan. Saya Yohan undur diri terdengar program dengan Proper RRP Bang. Sampai jumpa di episode berikutnya di Teras UMKM lokal kita. Selamat siang dan salam budaya. Demikian tadi Teras UMKM 4 RRI Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Sajauh pangin